Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puswania Putri Prakasiwi, NIM 19 17 202 121. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SPSS. Saya sudah mempunyai data yang sudah saya masukkan ke Excel agar lebih mudah untuk mempermudah kita menganalisis ke SPSS-nya. Di sini itu udah ada tabungan, data tabungan, dan data pendapatan. Di sini data tabungan per bulannya itu ada 2 sampai 10 dan pendapatannya itu ada 10 sampai 85. Setelah dari Excel, kita ke aplikasi SPSS-nya untuk menganalisis. Nah, tampilannya kayak gini ya. Sebelum ke data view, kita ke variable view-nya dulu. Di name, kita pertama ketik nama. Yang pertama itu ada nama tabungan, kita klik tabungan. Terus yang kedua itu di bawahnya ada pendapatan, ditulis pendapatan. Lalu setelah itu ketika sudah, kita ubah measure-nya itu dari nominal semua. Ini terus label di sini terserah kita mau dikasih apa. Kalau saya kan kasih nama tabungan per bulan. Tabungan per bulan. Lalu yang bawahnya di pendapatan saya kasih label per pendapatan per bulan. Nah, ketika sudah baru kita ke data view-nya. Nah, di sini kan udah ada variabel tabungan dan pendapatan. Lalu kita kembali ke Excel untuk mengcopy datanya. Nah, yang pertama itu ada data tabungan terlebih dahulu. Kita copy semuanya. Lalu kita kembali ke SPSS-nya. Kita paste di sebelah situ. Lalu yang kedua itu ada pendapatan. Kita copy dulu pendapatannya dari awal sampai akhir. Lalu kita paste di sebelahnya. Ketika ada semua, kita lanjut ke analyze. Terus ke situ ya, terus ke bivariate. Nah, lalu ini kita masukkan semua ke variabel. Nah, ya, lalu seperti itu dicentang, dan satunya dicentang, lalu klik OK. Nah, ini hasil akhir dari korelasi produk momen. Seperti itu ya teman-teman. Terus lanjut yang kedua. Yang kedua itu saya sudah memasukkan data juga ke Excel seperti yang tadi, agar mudah untuk menganalisisnya. Di sini udah ada 2 variabel matematik dan statistik. Matematik itu dari 200 sampai 100 dan statistiknya dari 30 sampai 90. Ketika kita sudah input ke Excel, lalu selanjutnya kita analisis ke SPSS-nya. Nah, sama seperti tadi ya, kita itu nulis variabelnya dulu. Yang pertama ada data matematika. Lalu sudah kita analisis ke SPSS. Jadi sebelum ke data view, kita ke variabel view-nya dulu.
variable view, lalu name-nya dikasih nama yaitu data matematika. Dan yang kedua itu ada data statistik. Ya, seperti tadi measure-nya kita ubah ke nominal semuanya, yang bawah juga. Lalu saya beri label yaitu nilai matematika, dan bawahnya saya akan kasih nilai statistik. Ya, bawahnya kita akan beri nilai statistik. Ya, ketika sudah semua, kita baru ke data view-nya. Di sini kan udah ada nilai matematika dan nilai statistik. Seperti tadi, kita copy dulu dari Excel. Kita copy dari awal sampai akhir. Lalu ya dari awal sampai akhir, lalu paste di sini. Setelah itu yang statistik kita copy juga dari Excel, kita copy dari awal sampai akhir. Lalu kita copy juga, kita paste juga di sampingnya. Ketika udah semua, lalu kita ke analyze. Terus ke situ sama seperti tadi, kita masukkan semua variabel. Nah, lalu karena kita analisis korelasi rank Spearman, jadi kita centang yang itu. Lalu yang itu di uncentang. Lalu klik OK. Ya. Ini jadi hasil akhir dari korelasi rank Spearman. Terus soal yang terakhir, saya juga sudah membuat seperti ini ya agar mudah. Jadi itu soal hubungan kerajinan dan asal daerah. Yang di dalam kota itu yang rajin. Di dalam kota yang rajin itu ada 7. Dan yang kurang rajin itu ada 8. Dan di luar kota yang rajin itu ada 23 dan yang kurang rajin ada 12. Agar memudahkan saya membuat kode untuk rajin itu ada 1 dan kode tidak rajin itu 2. Kemudian untuk dalam kota itu 1 dan untuk luar kota itu 2. Jadi saya memberi kode ini agar memudahkan kita menganalisisnya. Lalu setelah itu kita input seperti ini kode-kode yang saya berikan, lalu jadinya seperti ini. Seperti ini bisa dilihat sampai akhir ya, seperti itu. Lalu kita itu langsung ke aplikasi SPSS-nya. Sama seperti tadi sebelum ke data view, kita ke variable view dulu. Di sini kita kasih nama kerajinan yang kedua. Yang kedua itu daerah. Nah, ketika ini desimalnya diubah menjadi 0. Dua-duanya diubah menjadi 0. Nah, lalu measure-nya kita ubah menjadi nominal. Kemudian di merger-nya itu kita kasih, di sini saya kasih nama tingkat kerajinan. Dan yang bawahnya itu saya kasih nama asal daerah. Kemudian values-nya, karena tadi saya sudah memberi kode di sini,
maka kita kasih kode yang pertama. Karena kerajinan, untuk rajin itu 1, berarti kita tulis 1, dan yang kurang rajin juga tulis. Lalu setelah kurang rajin kita oke. Kemudian untuk yang asal daerahnya, di daerah juga saya kasih kode yang pertama untuk dalam kota dan yang kedua untuk keluar kota. Lalu oke. Lalu oke. Nah, ketika sudah semua seperti ini, langsung kita ke data view-nya. Nah, di sini sudah ada kerajinan dan daerah. Kerajinan dan daerah. Langsung kita masukkan datanya. Karena tadi sudah memberi kode, jadi kita copy kodenya saja. Kita copy kodenya saja. Dari awal sampai akhir kita copy, terus kita paste di sini. Lalu yang asal daerahnya juga kita copy sampai akhir. Lalu kita copy ya sampai akhir, lalu kita paste juga nanti. Kita paste di situ. Lalu kita ke analis, kemudian deskripsi statistik, lalu pencet prospek. Nah, untuk tingkat kerajinan kita masukkan ke kolom roll, dan untuk statistik kita masukkan yang ke asal daerah kita masukkan ke kolom. Untuk statistiknya kita pakai chi-square, nominalnya dimensi ke efisien. Oke, lalu continue. Untuk soalnya lalu kita continue juga. Ketika sudah semua, lalu kita oke. Ya. Ini hasil dari analisis datanya dari soal yang ketiga. Bisa dilihat ya. Terima kasih.